Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai materi PPKN kelas 7. Materi ini diambil dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. Kita awali materi ini dari bab 1. Mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada bab 1 ini terdapat 3 materi pokok. Yang pertama, ada perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, mengenai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Mari kita awali materi ini dengan materi pokok yang pertama, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara dengan submateri pembentukan BPUPKI. Sebelum masuk ke materi inti, kalian perlu ingat bahwa perjalanan Indonesia menuju pintu kemerdekaan sangatlah panjang. Sejarah mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Tepat kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa kita saat itu. Jepang mulai menguasai negara Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula dianggap baik oleh bangsa Indonesia. Banyak juga semboyan-semboyan yang dikumandangkan oleh Jepang. Seperti pertama, Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, hingga Jepang cahaya Asia. Semboyan tersebut dibuat agar menarik simpati dari bangsa Indonesia. Tetapi dalam kenyataan sejarahnya menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang tidak bertahan lama. Pihak sekutu seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai oleh Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zunbi Tosakai, atau yang lebih dikenal dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang apabila disingkat yaitu BPUPKI, untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia tentunya. Janji Jepang untuk membentuk BPUPKI akhirnya direalisasikan pada tanggal 29 April 1945, bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan jumlah anggota 62 orang, terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. BPUPKI sendiri diketuai oleh KRT Rajiman Wedio Diningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yoshio dari perwakilan Jepang dan RP Suroso dari perwakilan bangsa Indonesia. Setelah resmi dibentuk, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Ada sidang resmi dan ada pula sidang tidak resmi. Sidang resmi dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan membahas tentang dasar negara. Lalu sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI yaitu Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI ini dilaksanakan di gedung Chuseong-in
atau yang kini dikenal dengan Gedung Pancasila. Selesai sudah materi mengenai pembentukan BPUPKI. Kita lanjutkan sekarang ke submateri yang membahas mengenai perumusan dasar negara. Dalam sidang pertama BPUPKI, Ketua BPUPKI yaitu KRT Rajiman Weddiodiningrat berpidato bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan adanya suatu dasar negara. Pidato tersebut menyita perhatian tokoh-tokoh pendiri negara. Dan untuk menjawab pidato dari Ketua BPUPKI tersebut, para tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu sama lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara beruntun dikemukakan oleh beberapa tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Yang pertama, Muhammad Yamin. Yang kedua, Supomo, dan yang ketiga ada Insinyur Soekarno yang ikut serta mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Usulan pertama disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Sebelum mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia, Muhammad Yamin mengatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri haram. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Setelah itu Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar negara bagi negara Indonesia merdeka. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan beliau disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Ini adalah suatu konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka menurut Muhammad Yamin. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah Muhammad Yamin selesai menyampaikan usulan rumusan dasar negara Indonesia merdeka, dilanjutkan oleh usulan dari Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka yang pertama adalah persatuan, kedua kekeluargaan, tiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Supomo juga menyampaikan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat, akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat. Usulan terakhir mengenai rumusan dasar Indonesia merdeka disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh beliau diantaranya adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan.
Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Selain menyampaikan kelima rumusan dasar negara Indonesia Merdeka, Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma. Atas petunjuk seorang teman yang merupakan ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila yang artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Dan dari sinilah sejarah awal, di mana pada 1 Juni setiap tahunnya diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada masa akhir persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil ini beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno, dengan anggota yang terdiri atas Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usulan-usulan yang menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia Merdeka. Usulan-usulan yang telah dikumpulkan dimasukkan ke dalam beberapa golongan. Yang pertama, golongan usul yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Kedua, golongan usul yang mengenai dasar. Ketiga, golongan usul yang mengenai soal unifikasi dan federasi. Keempat, golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara. Kelima, golongan usul yang mengenai warga negara. Keenam, golongan usul yang mengenai daerah. Ketujuh, golongan usul yang mengenai soal agama dan negara. Kedelapan, golongan usul yang mengenai pembelaan. Dan yang kesembilan, golongan usul mengenai soal keuangan. Sesudah sidang Chow Sang-in, panitia kecil kembali mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut kembali membentuk satu panitia kecil yang lebih dikenal dengan Panitia 9, dengan beranggotakan Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo sebagai golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno sebagai golongan Islam. Setelah resmi terbentuk, Panitia 9 mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan Hukum Dasar Indonesia. Pemberian nama untuk Hukum Dasar Indonesia ini pun berbeda-beda, mulai dari Insinyur Soekarno yang menyebutnya Mukadimah, Muhammad Yamin menyebutnya Piagam Jakarta, dan Sukiman Wirjo Sanjojo menyebutnya Gentleman Agreement, atau yang lebih dikenal dengan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ini adalah suatu hasil kesepakatan dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia, yaitu Naskah Mukadimah. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Panitia kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa Naskah Mukadimah ini dapat menghubungkan dan mempersatukan paham-paham dari anggota BPUPKI. Selanjutnya, naskah tersebut dibawa ke sidang BPUPKI pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, naskah tersebut disepakati oleh BPUPKI, dan dalam alinea keempat, naskah tersebut terdapat rumusan dasar negara. Yang pertama,
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah tersebut dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar yang berubah adalah sila pertama, yang semula ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Latar belakang dari perubahan sila pertama tersebut menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigun atau yang lebih dikenal Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dengan naskah tersebut. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kasman Singodimejo, dan Teku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan. Setelah melakukan rapat, timbullah kesepakatan bahwa rumusan dasar negara yang terdapat dalam sila pertama diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus menghasilkan dasar negara, yaitu Pancasila.